cuan, we be getting money. Cuan. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND Sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND Sekuritas, ada promo sekarang, deposit hanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND Sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Assalamualaikum Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas trading, rekomendasi trading buat besok teman-teman ya, di tanggal 8. Nah, ini udah masuk ke minggu kedua nih, bulan Januari teman-teman ya. Waktu berjalan begitu cepat ya, jangan lupa untuk menikmati hidup. Nah, kita lihat di sini untuk IHSG sepertinya udah di pucuk guys, sepertinya ya. Karena kemarin tuh nyentuh ATH guys. Nah, ini IHSG kemarin Jumat tuh ATH, terus dia turun lagi. Nah, kalau kita lihat historis dari IHSG setelah dia nyentuh ATH, dia akan koreksi. Apakah ini akan koreksi? Ya tetap aja guys, kalau market tuh ada koreksinya kok. Jadi nggak mungkin dia naik terus. Kalau naik terus bisa sampai ke 19.000 dong. Pasti ada koreksi teman-teman. Nah, jadi saat koreksi itu biasanya saat dia nyentuh ATH itu akan rebound. Jadi nanti kalau misalnya IHSG itu koreksi kayak gini-gini nih. Nah, saat koreksi itu jangan takut ambil. Nah, ini kalau koreksi kesempatan ambil saham-saham bagus nanti. Nah, bagi teman-teman yang istilahnya udah pada cuan luber ya, mungkin saatnya untuk out ya di saham-saham yang fundamental bagus ya. Itu saatnya out, nanti kalau koreksi kita entry lagi. Seperti itu guys. Jadi mungkin kita tradingnya ke saham second liner atau gorengan dulu guys, karena IHSG udah di atas ya. Biasanya gantian, kalau misalnya IHSG-nya turun, saham-saham blue chip-nya turun, terus saham gorengannya yang naik teman-teman di sini. Kayak gini nih. Nah, nanti kalau gorengannya udah pada naik, IHSG-nya naik, blue chip-nya naik, gorengannya yang turun. Kayak gitu guys. Ya polanya kayak gitu kan dari dulu guys. Oke, kita lihat rekomendasi buat besok. Yang pertama adalah saham dari Asli ya. Kita lihat Asli ya. Asli kemarin untuk yang Ipo Hunter kita kejual di harga 105. 105 teman-teman untuk yang Ipo Hunter. Nah, kenapa bisa kejual di 105? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Udah saya bikin video khusus di Asli. Kita lihat chart 1 menit. Nah, di saat ada sih beberapa teman yang kalau dia pasang jemur ya kejual di 113, 118. Tapi kalau pakai trailing stop nggak bisa kejual di sini teman-teman. Trailing pakai TS di sekuritas apapun nggak akan bisa kejual di sini karena ini cuma 0, berapa detik gitu doang. Ya cuma 2 atau 3 detik lah kalau nggak salah di sini teman-teman. Dan itu cepet banget, 0, detik lah dia gerakannya, terus turun. Nah, kemungkinan teman-teman yang pakai TS kejualnya di sini. Di sini guys, ini yang pakai TS keluar di sini. Di 105, 106, 107 kalau yang beruntung seperti itu guys. Nah, jadi istilahnya Ipo Hunter sebenarnya sih cuan walaupun nggak maksimal. Nah, tapi saya nggak tahu kenapa orang-orang yang bisa loss dalam gitu ya di saham Asli. Padahal masih oke nih. Dan kita juga trading kemarin di saham Asli, cuannya juga lumayan luber ya. Nah, apakah besok Asli masih bisa naik lagi? Nah, kita lihat di sini teman-teman si Asli. Ya. Nah, Asli kemarin tanggal 5 itu ternyata NH Korindo jualan teman-teman. Nah, NH Korindo jualan, dia trading sih, tapi dia netnya tuh jualan teman-teman. Kita lihat all trade-nya nggak ada ya di pasar negonya seperti ini. Jadi kalau UE-nya jualan ya teman-teman harus hati-hati. Saya kira sih besok kayak gini lagi teman-teman. Ya, candle awal turun baru naik. Nah, terus tunggunya di mana? Nah, kita lihat AVG-nya dulu teman-teman. Nah, kita lihat di sini AVG-nya yang terendah adalah di harga 79. Nah, lihat 79 teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat di RTE, itu kebanyakan transaksi itu di harga 74, 75, 76. Nah, kemungkinan teman-teman bisa tunggu di situ. Nah, berarti kalau Asli nanti kalau turun bisa entry di mana di sini teman-teman?
Nah, di kisaran inilah. Nah, tak kasih garis 72 sampai ya 76 lah. Nah, di sini guys. Nah, ini adalah area terbaik entry dari asli. Nah, jadi kalau misalnya besok Senin, ya ini saya kasih tahu aja ke teman-teman di YouTube ya. Mungkin kalau nanti di grup STS juga saya kasih tahu. Kalau asli ke range harga ini kita bisa entry. Seperti itu guys ya. Ini untuk asli karena teman-teman kemarin juga udah mulai jualan. Udah selesai jualan lah bahasa seperti itu di grup ya. Nice, semoga cuan besok di asli teman-teman karena besok harusnya sih masih rame. Next terlanjut saham Avia. Oh ya, Senin cegas ya guys ya. Ya mungkin teman-teman bisa perhatikan IPO cegas dulu. Kalau dia lock arah ya hold aja. Kalau nggak lock arah ya langsung jual kayak si asli ini guys. Nah habis itu trading aja di saham cegas dan asli. Oke lanjut yaitu saham dari Avian teman-teman. Nah bagi teman-teman yang nggak mantau IPO ya teman-teman bisa lihat saham Avia ya besok ya. Nah, saham Avia ini mantul guys, mentok di EMA 50 ya. Setelah dia naik sampai ke harga 570, koreksi. Volumenya gede-gede teman-teman, bandarnya belum jualan. Nah, ini udah mulai sepertinya mantul. Minimal dia kalau jualan volumenya gedein dulu lah. Jadi masih banyak yang akumulasi di sini belum jual teman-teman. Kita lihat di sini untuk Avia. Kalau fundamental Avia udah bagus ya, udah kita jelasin. Oke, fundamental Avia, profitnya kemungkinan masih akan terus naik karena mau bikin pabrik baru teman-teman. Nah, kita lihat di sini untuk Avia. Yang kemarin ada Sukor AZ. Nah, kalau teman-teman lihat di sini AZ itu masuk ya di AVG 498. Kalau teman-teman lihat di sini AZ itu memang top buyer, teman-teman. Dan top buyer nambah muatan loh. Ya kan? Nah, ini sentimen positif juga. Nah, bagi teman-teman yang istilahnya sangkut di saham Avia, kalau menurut saya sih jangan CL ya, tambah muatan aja nanti kalau koreksi-koreksi atau nambah muatan di harga yang sekarang. Untuk targetnya sih kalau menurut saya sih ke sini dulu ya. 520 sampai 525 lah untuk target dari Avian ya untuk minggu ini maybe. Semoga aja teman-teman. Oke, lanjut yaitu saham DMMX ya. Dan Avia masih second liner ya, belum ya udah blue chip juga sih, cuman belum masuk LQ ya. Avian tuh udah blue chip guys. Nah kita lihat di sini untuk DMMX ini bareng si ZP teman-teman masuk di 277 ternyata ya. Kita coba akan lihat di sini dari DMMX. Nah kemarin kita udah cuan luber ya di DMMX ya di STS Desember ya, cuan luber banget. Terus kita jual di sini ya, ini bentuk istilahnya apa ya, shooting star gitu ya. Kita jual dulu lah, kayaknya shooting star gitu ya. Lumayan profitnya juga. Nah ini mantul guys lagi, karena kalau di MMX tuh sekali naik harusnya sih tinggi. Nah ini baru naik sebentar aja kok koreksi, ternyata naik lagi. Nah targetnya ke 358, 360 lah guys target dari DMMX ya. Semoga ya guys ya 360. Nah kayak gitu guys. Oke, ini bareng si ZP. Nah kita coba lihat dari Desember ya. Kita lihat dari Desember awal minggu terakhir. Nah kalau kita lihat di sini ternyata si ZP ini guys yang masih punya barang ya guys di 270 ternyata. Kalau kita lihat di sini rata-rata bayarnya di 300 kecuali si ZP. Nah ZP ini berarti AVG down kemarin teman-teman. Makanya AVG-nya bisa turun ya. Nah, ZP ini harus distribusi ya. Kalau distribusi berarti sahamnya harus dinaikkan. Semoga aja seperti itu. Nah, target untuk DMMX ya kalau menurut saya sih bisa sampai ke 338 sampai 340 sampai 360. Nah, itu target dari DMMX. Oke, lanjut yaitu saham dari Gajah Tunggal. Nah, GJTL ini kita udah cuan luber, teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang gabung di STS rekomendasi Januari sih harusnya udah cuan luper ya di saham Gajah Tunggal. Dan GJTL ini juga udah saya masukin ke YouTube loh. Gajah Tunggal loh. Gimana ya sebentar ya. Ini kena copyright nggak ya? GJTL Fajar Daily ya. Semoga nggak kena copyright. Nah ini guys, saya bahas Gajah Tunggal di sini teman-teman. 3 minggu yang lalu ya. 3 minggu yang lalu guys. Ini hari apa? Saya lupa. Ini juga saya udah bahas di sini, teman-teman, 2 bulan yang lalu. Jadi saya sering banget bahas Gajah Tunggal sebenarnya. 3 minggu yang lalu itu Gajah Tunggal itu di sini.
Nah, di sini guys. Waktu koreksi di sini ya. Kalau nggak salah sih saya bahas Gajah Tunggal tuh waktu di sini, teman-teman. Di area inilah, di harga sekitaran di bawah 1000, di bawah 900 saya bahasnya itu. Dan sekarang udah 1200 ya. Mantap sih si Gajah Tunggal. Saya masih hold tapi sedikit, teman-teman ya. Masih hold sedikit, separoh lah saya bahasanya. Jadi saya udah jual sebenarnya Gajah Tunggal, tapi masih saya hold sebagian. Nah, di sini Gajah Tunggal si AKBK malah masuk. Nah, kalau seperti ini sih, kalau menurut saya teman-teman, saat AKBK masuk si ini udah mau koreksi sebenarnya guys. Jadi bagi teman-teman yang istilahnya punya Gajah Tunggal ini, perhatikan untuk besok untuk di sell aja kalau udah nggak kuat, teman-teman. Karena si AKBK ini nipu guys. Kayaknya sih dia udah masuk jauh-jauh hari sih. Saya ngikutin sih sebentar ya. Mana AKBK sebentar. Kadang-kadang asing masuk itu kadang-kadang nipu doang. Wah, asing net pay. Itu biar retailnya rame besok, mereka distribusi seperti itu, guys. Sepertinya sih AKBK tuh kan. AKBK tuh AVG-nya kalau seingat saya itu di bawah 1000 kok AKBK, guys. Di bawah 1000 aslinya dia. Nah, berarti mungkin kalau ya anggaplah AVG-nya 1000 lah ya. Besok kan udah profit 20% kan. 20 hampir 30% loh profit AKBK loh. Lihat tuh, paham ya di sini teman-teman. Mereka masuk itu ya mungkin buat istilahnya biar retail besok jadi exit liquidity. Nah, jadi hati-hati teman-teman untuk Gajah Tunggal. Ya mungkin besok masih naik, tapi jangan FOMO. Nah, saya kasih tahu aja. Kalau sewaktu Gajah Tunggal di sini saya bilang buy aja. Tapi kalau udah di sini ya beda lagi ya omongan saya. Jadi kalau teman-teman lihat rekomendasi saham itu lihat tanggalnya ya. Jangan ngelihat yang udah tanggal expired kayak gitu guys. Nah, kalau sekarang udah hati-hati ya, kemungkinan Gajah Tunggal kalau naik ya misalnya ke 1350, 13400, kalau menurut saya sih jual aja. Dan kalau udah candlenya udah mulai merah kayak gini ya jual dulu. Seperti itu guys untuk Gajah Tunggal. Nah, selanjutnya itu saham dari IMAS, teman-teman. Nah, ini yang berikutnya. Oh, fundamental bagus ya Gajah Tunggal ya. Nah, kalau IMAS ini kemungkinan masih bisa naik ya. Kalau menurut saya sih masih bisa IMAS nih. Dan ini juga STS udah cuan luber juga. IMAS juga fundamentalnya bagus kayak Gajah Tunggal, masih murah teman-teman. IMAS, nah ini guys, IMAS masih bagus fundamentalnya, PBV-nya 0,45, PER-nya 12 kali ya, profitnya naik. Kita lihat IMAS. Hati-hati Gajah Tunggal IMAS. Ya, IMAS masih oke sih, Gajah Tunggal hati-hati ya. Nah, di sini bareng GR teman-teman di sini. Oh ya guys, IMAS tuh benar loh. Nah ini guys, dan AVG-nya 1 dan 6. Nah ini nggak terlalu jauh nih sepertinya AVG-nya. Kalau IMAS itu top buyer-nya sangkut di harga tinggi teman-teman, nggak kayak Gajah Tunggal ya. Karena ini IMAS sempat nyentuh ke 3000-an dan sekarang baru 1600, artinya udah turun 50%. Nah, kalau IMAS sih kemungkinan juga masih bisa naik ya. Untuk ini kan targetnya di sini kan, guys. Nah, di sini guys. Nah, ini guys, ada support di sini. Nah, di 1750 ya. 1750 sampai 1800 lah untuk target dari IMAS ya. Semoga aja guys ya untuk si IMAS bisa sampai ke situ. Nah, nih lihat teman-teman. Ada top bayarnya tuh rata-rata di atas 1700, lihat di 19, 19, 18, 2000 bahkan tuh. Jadi masih di atas AVG-nya top buyer. Jadi kalau top buyer beli sekarang berarti dia averaging down. Nah, untuk pembelian terbaik IMAS di mana ya? Mungkin di sekitaran 1400-an. Nah, itu bagus ya. Kalau mau sabar nunggu di sini ya monggo silahkan gitu. Oke, lanjut yaitu saham dari Raja. Ini yang terakhir, teman-teman. Raja di sini Rukun Raharja. Nah, ini hijau guys ya untuk Raja. Dan kita lihat untuk harga minyak nanti malam. Kalau misalnya naik, nah ini fix Raja bisa naik lagi besok guys. Nah, untuk Raja fundamental bagus dan udah kita hitung harga wajarnya ini teman-teman di sekitaran berapa ya? 1800 kalau nggak salah ya harga wajar Raja atau berapa? Teman-teman bisa lihat di YouTube saya gitu ya. Harga wajar Raja. Yang pasti kalau sekarang masih di bawah harga wajar si Raja ini guys. Nah, ini saham minyak teman-teman. Nah, untuk targetnya kalau menurut saya sih bisa sini. Atau mungkin bisa ATH lagi ya, 1600 lebih lah untuk target dari Raja teman-teman. Nah, mungkin terima kasih sudah untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.